Swastiastu Pak Yan. Swastiastu. Yang hari ini bermaksud dengan Bapak sesuai dengan janji kita kemarin akan melaksanakan wawancara dengan Bapak yang akan berwawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak laksanakan selama ini memimpin kami di SD 5 tahun. Bisa dimulai Pak? Bisa. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kepada Bapak, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih Pak ya. Dalam perjalanan atau selama ini yang saya lakukan di sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah dialami di sekolah, yaitu dengan mengamati situasi yang memerlukan penilaian moral dan yang kompleks, memperhatikan adanya konflik nilai, ya. Sudah itu menggunakan serta atau menggunakan intuisi serta diskusi dengan rekan kerja. Terus Pak, jadi Bapak mempertimbangkan nilai kebajikan dan juga berkoordinasi kolaborasi dengan rekan sejawat untuk pengambilan keputusan. Ini kerja yang saya tangkap untuk pengambilan keputusan dan identifikasi kasus-kasus tersebut. Nah, yang berikutnya Pak yang ditanyakan, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Bapak pimpin terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di dalam pengambilan keputusan tersebut, yaitu kami menggunakan yaitu pendekatan kolaboratif, ya. Dengan pendekatan tersebut dan juga kami mempertimbangkan dari semua kepentingan yang terlibat dan mencari solusi yang penting, seimbang dan adil, dan juga dengan teman-teman di sekolah bagaimanapun juga keputusan itu kita ambil harus sama-sama kepentingan tersebut dan supaya seimbang dengan teman-teman yang lain. Gitu. Luar biasa sekali Pak ya, langkah-langkah yang Bapak laksanakan tersebut. Dan juga kita kan harus berlaku adil juga kepada teman-teman yang lain. Jadi yang berikutnya yang ingin ditanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Dan mengenai langkah-langkahnya yang saya lakukan ya, untuk kasus-kasus tersebut, yaitu sudah mengidentifikasi masalah-masalah, yaitu mengumpulkan informasi, yaitu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan sekolah, yaitu mempertimbangkan alternatif, ya, sudah, dan membuat keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan yang matang. Jadi kita kan tidak seenak mungkin membuat keputusan, apalagi ini menyangkut masalah etika mungkin ya sama-sama bisa mengakomodir kepentingan yang ada di sekolah. Nah, yang pertanyaan yang berikutnya Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang efektif dalam pengambilan keputusan tersebut sudah barang tentu keterbukaan Pak ya. Keterbukaan untuk mendengarkan berbagai perspektif. Sudah itu menggunakan pendekatan yang sistematis. Nah, di samping itu juga
sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu sudah barang tentu sudah ya kita yang kira-kira dapat lakukan secara dengan efektif. Ya. Nah, luar biasa sekali Pak. Saya banyak belajar dari Bapak mengenai hal tersebut. Nah, yang berikutnya, apakah ada yang memiliki sebuah jadwal? Apakah ada jadwal dalam mengambil keputusan tersebut dalam penyelesaian kasus dilema tersebut, ataukah langsung Bapak selesaikan di tempat, atau memiliki jadwalnya untuk penyelesaian kasus tersebut dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dengan kata lain katanya Pak ya? Iya. Artinya ya. apakah Bapak menjadwalkan itu untuk misalnya kasus apa, Bapak langsung begitu kasus itu ada Bapak langsung tangani, Bapak mengidentifikasi dulu gitu, misalnya langkah dulu Bapak, atau membentuk prosedur dulu. Jadi kan tergantung dengan kasusnya ya. Kalau memang kasusnya itu perlu diskusi atau perlu waktu, ya, itu kita kan tidak bisa diputuskan secara konkret. Perlu kita minta waktu atau perlu kita pertimbangkan. Ya, dan itu dengan menyeimbangkan antara kepentingan dan yang berlawanan dan menghadapi tekanan, itu kan hindari itu juga ya. Dengan berbagai pihak juga kita harus hindari. Dan itu menjaga juga objektivitas dan aspirasi dan serta emosional supaya tidak ada benturan nanti. Ya, jadi Bapak melihat dari seberapa banyak kasusnya kami jika bisa diselesaikan langsung, nanti Bapak bisa selesaikan langsung juga yang ada dilema dilematis kita perlu pertimbangan supaya juga tidak merugikan pihak yang memang kepentingan, yang menentukan kepentingan yang bisa memahami melaksanakan hal tersebut. Nah, yang pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dalam kasus dilema etika itu Pak? Kalau faktor-faktor yang itu kan ada sudah barang tentu hukuman dari rekan kerja kan ya, dan bimbingan juga dari pimpinan pengawas ya, dari pengawas, yaitu akses dari sumber daya masyarakat, informasi yang relevan juga kita pakai faktor-faktor. Jadi ada Bapak ada dukungan dari teman-teman juga dalam pengambilan keputusan dari pengawas kami itu yang sertakan dari pengambilan keputusan yang Bapak ambil. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, nah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pengalaman selama saya menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 2 tahun ini sudah barang tentu dilema banyak yang kami alami atau hadapi gitu ya. Yang pentingnya integritas dan empati serta komunikasi yang efektif terhadap teman-teman juga ya, yaitu menyadari bahwa setiap keputusan itu adalah perluan bagi kita untuk belajar dan itu adalah harus dikembangkan dan kita harus berkembang. Hanya itu Pak yang bisa. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah tentu ini percakapan ini sangat bermanfaat sekali buat saya, bagi pembelajaran juga dalam pengambilan keputusan nanti ke depannya. Misalnya saya yang alami dilema etika misalnya dalam pembelajaran di kelas, misalnya ada permasalahan siswa, jadi saya bisa menjadikan rujukan atau
masukan dari Bapak yang sudah sampaikan tadi. Kemudian saya tidak akan sungkan-sungkan untuk terus minta bimbingan dari Bapak dalam membantu juga rekan-rekan sekolah, rekan-rekan saya sebagai bawahan Bapak dalam pengambilan keputusan yang nantinya bisa berpihak pada murid dan juga mengandung nilai-nilai kebajikan serta yang tentu nantinya itu terpenting dan bisa dipertanggungjawabkan nanti keputusan yang diambil. Itu Pak, itu pelajaran dari inti yang bisa tangkap dari percakapan wawancara kita tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari yang sedikit dari wawancara tadi kita kan mengatakan tentu ini sangat bermanfaat dari pembelajaran atau pengalaman kami atau saya sebagai kepala sekolah. Dan dengan adanya ini berarti saya bisa untuk untuk mencari solusi seandainya kedepannya ada dengan kasus-kasus seperti yang kita bicarakan sekarang ini. Berarti untuk bekal kami untuk selanjutnya sudah tentu ada. Kalau kasusnya begini nanti kita ambil sebagai penyelesaiannya. Memang ini kasus ini kan kita tidak menguntungkan atau membantu teman-teman, tetapi kita berfokus kepada siswa kan itu yang harus kita utamakan kepada siswa. Kalau memang itu sangat harus dia laksanakan, lalu kita perlu pertimbangan. Juga sama-sama menghindari konsekuensi atau dampaknya lagi dari gurunya atau siswanya, sama-sama penuhi kebutuhan masing-masing. Kalau ini kita tidak berikan, siapa tahu nanti kepentingan dia itu lebih berat, harus dipertanggungjawabkan. Kita kan perlu memberikan lah dia sebagai kesempatan juga. Dan untuk siswanya supaya bagaimana supaya siswa tersebut tetap dalam pembelajaran itu dia dapatkan. Ini komentar Pak ya. Masuk semua Pak atas semua yang sudah Pak berikan, jawaban-jawaban yang sudah terangkum, yang sudah rangkum bahwa hasil wawancara kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Nanti percakapan kita yang hidup dengan para santi. Om Santi Santi. Semua Pak.